Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 mata kuliah Perilaku Islam Organisasi dengan anggota kelompok yaitu Priscilia Novita Sari NIM 009, Anissa Iftihasari NIM 031, dan Rizka Aliatul Himah NIM 042. Dalam video kali ini, kelompok kami akan membahas mengenai nilai, sikap, dan kepuasan kerja. Untuk penjelasannya, mari kita simak video berikut ini. Oke, untuk yang materi pertama yaitu pengertian nilai. Menurut Sigit, nilai adalah keyakinan yang bertahan lama mengenai sesuatu yang dianggap berharga, penting, mempunyai arti, diinginkan, dan diprioritaskan. Sedangkan menurut Robbins menyatakan bahwa nilai adalah suatu modus perilaku atau keadaan dari eksistensi yang khas lebih disukai secara pribadi atau sosial daripada suatu modus perilaku atau keadaan yang berlawanan. Dengan demikian, nilai dapat diartikan sesuatu yang diinginkan, penting, dan memiliki arti sehingga diperjuangkan untuk direalisasikan. Oke, materi yang selanjutnya yaitu nilai dan norma. Norma adalah nilai, tetapi nilai belum tentu berbentuk norma. Norma adalah nilai secara umum diterima oleh suatu masyarakat, perkumpulan orang, atau organisasi dan dijadikan pedoman bagi masyarakat. Menurut Draha, nilai dibedakan menjadi dua, yaitu nilai subjektif dan nilai objektif. Sedangkan menurut Robbins, nilai dibedakan menjadi nilai terminal dan nilai instrumental. Sedangkan menurut Kumorotomo, nilai dibedakan menjadi 6 macam. Yang pertama, membedakan antara nilai primer dan nilai sekunder. Yang kedua, membedakan antara nilai semu dan nilai real. Yang ketiga, membedakan antara nilai terbuka dan nilai tertutup. Yang keempat, terdapat pula nilai negatif dan nilai positif. Yang kelima, nilai dapat dibedakan menurut urutan. Yang terakhir, terdapat nilai relatif dan absolut. Oke, materi yang selanjutnya yaitu etika dan moral. Istilah kata etika dan moral sering dikaitkan satu sama lain. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang artinya kebiasaan atau watak. Sedangkan moral berasal dari bahasa Latin mos, yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Berbeda dengan moral yang artinya semangat atau dorongan. Etika sendiri merujuk kepada nilai-nilai yang dianut manusia beserta pembenarannya, serta dalam hal ini etika termasuk ke dalam salah satu cabang filsafat. Sedangkan moral merujuk kepada tingkah laku yang bersifat spontan seperti rasa kasih sayang, kemurahan hati, kebesaran jiwa, dan sebagainya yang tidak terdapat dalam peraturan-peraturan hukum. Pengertian sikap. Menurut para ahli bahwa setiap sikap dapat terbentuk karena adanya pengaruh dan peranan pembawa dan lingkungan. Yang keduanya berarti memiliki fungsi yang sama. Dalam arti bahwa sikap tidak dibawa manusia sejak lahir. Pengertian sikap sendiri sudah dikemukakan oleh para ahli, akan tetapi tidak ada perbedaan pendapat yang mendasar. Dalam kaitannya, bahwa setiap individu melakukan aktivitas hidup dan mempunyai suatu reaksi atau gerakan terhadap suatu objek tertentu, dan inilah yang nantinya akan menjadi bagian dari sikap individu tersebut. Untuk lebih jelasnya, pendapat menurut W.A. Gerungan yang mengatakan bahwa sikap adalah kesediaan bereaksi terhadap suatu objek atau hal. Ini berarti bahwa sikap senantiasa terarahkan pada suatu objek dan gerakan atau reaksi terhadap objek inilah yang dimaksud dengan sikap. Selanjutnya yaitu faktor-faktor pembentuk sikap. Yang pertama yaitu pengalaman pribadi. Tak ada pengalaman sama sekali dengan objek psikologis cenderung akan membentuk sikap negatif terhadap objek tersebut. Sebaliknya, pengalaman dengan objek psikologis menimbulkan adanya tanggapan dan penghayatan. Yang kedua yaitu pengaruh orang lain. Pengaruh orang lain yang dianggap penting atau significant other, atau orang yang kita anggap penting dalam hidup kita, misalnya orang tua, teman, guru, atau dosen,
mempengaruhi sikap kita. Yang ketiga yaitu kebudayaan. Kebudayaan sangat berpengaruh pada pembentukan sikap. Apabila kita hidup dalam kebudayaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius, maka sikap positif terhadap nilai-nilai religius kemungkinan besar akan terbentuk. Demikian juga apabila kita hidup dalam masyarakat yang menjunjung tinggi sifat-sifat kesatria dan penuh dedikasi dalam membangun dan membela negara, maka sikap positif terhadap sifat-sifat tersebut juga terbentuk. Yang keempat yaitu media massa. Informasi yang disampaikan melalui berbagai sarana informasi yang berbentuk media massa seperti televisi, radio, surat kabar, majalah, dan lain-lain memberikan landasan kognitif bagi pembentuknya sikap. Yang kelima yaitu lembaga pendidikan dan lembaga agama. Lembaga pendidikan, demikian juga lembaga agama berfungsi menanamkan konsep moral dalam diri individu. Ajaran moral yang diterima dari lembaga pendidikan dan lembaga agama seringkali menjadi determinan tunggal yang menentukan sikap faktor emosi diri individu. Dan faktor yang terakhir yaitu faktor emosi. Faktor emosi ini juga menentukan bagaimana sifat mereka, seperti jika seseorang memiliki emosi yang cenderung tenang, maka orang tersebut juga memiliki sikap yang tenang dan tidak suka marah dan terpancing emosi. Berbanding terbalik dengan seseorang yang cenderung gampang emosi, maka dia juga akan memiliki sifat pemarah. Selanjutnya, pengertian kepuasan kerja. Secara umum, kepuasan kerja adalah suatu tingkat kesenangan atau sikap dan emosional yang positif yang direspons sebagai hasil dari penilaian pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan. Menurut Wexley dan Yuki, kepuasan kerja adalah cara seorang pekerja mengapresiasikan pekerjaannya. Kepuasan kerja juga merupakan generalisasi sikap-sikap terhadap pekerjaannya yang didasarkan atas aspek pekerjaan yang bermacam-macam. Pengertian kepuasan kerja sendiri telah dikemukakan oleh beberapa ahli dan dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja adalah gambaran perasaan senang karyawan terhadap pekerjaannya. Kepuasan ini merupakan respon emosional karyawan terhadap situasi kerja yang ditentukan oleh pencapaian hasil yang memenuhi atau melampaui harapan. Materi selanjutnya yaitu faktor-faktor kepuasan kerja. Sutrisno mengemukakan beberapa faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Di antaranya, yang pertama faktor psikologis, yaitu merupakan faktor yang berhubungan dengan kejiwaan pegawai yang meliputi minat, ketentraman dalam bekerja, sikap dalam bekerja, bakat, dan keterampilan. Yang kedua, faktor sosial, yaitu merupakan faktor yang berhubungan dengan interaksi sosial antar pegawai maupun antara pegawai dengan atasan. Yang ketiga, faktor fisik. Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik pegawai yang meliputi jenis pekerjaan, pengaturan waktu dan waktu istirahat, perlengkapan kerja, keadaan ruangan, suhu, penerangan, pertukaran udara, kondisi kesehatan pegawai, umur, dan sebagainya. Yang keempat, faktor finansial. Faktor ini merupakan faktor yang berhubungan dengan jaminan serta kesehatan pegawai yang meliputi sistem besarnya gaji, jaminan sosial, macam-macam tunjangan, fasilitas yang diberikan, dan sebagainya. Sedangkan Robin dalam Busro menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain: 1. Hubungan kerja yang ditandai dengan keharmonisan dalam berinteraksi dengan atasan, komunikasi antar pegawai, kerjasama antar pegawai, dan keterbukaan atau transparansi antara pimpinan dan bawahan. Yang kedua, tantangan kerja, yaitu dicirikan dengan adanya kemauan untuk menyelesaikan tugas. Semakin besar tantangan kerja yang dihadapi oleh pegawai apabila mampu menyelesaikan dengan baik, maka tingkat kepuasan mereka akan semakin tinggi. Yang ketiga, perlindungan kerja, yaitu dapat dilihat dari adanya perlindungan dari pemerintah dalam bentuk peraturan perundang-undangan, perlindungan dari tempat bekerja dalam bentuk perjanjian kerja, dan perlindungan dari asuransi dalam bentuk jaminan asuransi. Itulah penjelasan materi dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.